Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald, juga teman saya Tantri di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Gimana kabar, Kang? Sehat dong, kamu? Sehat dong, harus sehat. Kang, ngomong-ngomong soal kesehatan. Ada penyakit yang sekarang menghantui di Indonesia. Diabetes, Kang. Waduh. Kenapa disebut menghantui? Karena penyakitnya kadang-kadang ketahuannya belakangan, tapi komplikasinya bisa kemana-mana. Itu dia pemirsa, menjadi ibu adalah sebuah berkah. Tapi kalau ibu yang satu ini, yang ada malah masalah. Ya, ibu dari segala macam penyakit diabetes. Komplikasinya kemana? Kardiovaskular. Kardiovaskular. Jantung, stroke. Aduh. Bayangin. Tenang, kita akan bahas hari ini dan kita akan beritahu bagaimana solusinya ya. Bersama kami ada Mbak Lula. Hai Mbak Lula. Apa kabar semuanya? Sehat dong. Sehat yang paling penting ya, Mbak. Ada juga Bu Erni di sini. Apa kabar, Bu? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat baik. ya, Bu? Sehat. Senang kalau ngeliat sendiri Bu Erni. Iya. Udah sehat, udah semangat. Padahal ada ceritanya loh. Padahal ceritanya ini bikin kami bertiga tadi geleng-geleng ya. Iya. Di combo loh semuanya. Jadi ceritanya waktu itu tiba-tiba ketahuan langsung sakit stroke ya, Bu ya? Iya. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 2015. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu bangun subuh, saya mata berkunang-kunang, nggak bisa jalan, Aduh, lemas gitu, Bu? lemas. Lemas. Tapi saya berpegangan setiap ini Ya. ada tuh. Tiba-tiba nyesek. Terus udah nggak bisa itu, saya panggil anak saya, tolong antar saya ke rumah sakit. Lalu Tiba-tiba ke rumah sakit, diperiksa bagaimana hasilnya, Bu? dari hasil pemeriksaan kata dokter, katanya ini kena stroke ringan, ya dari lutut sampai ke bawah itu aja. Terus waktu selama dirawat di rumah sakit, saya 2 kali jatuh di kamar mandi, 2 kali jatuh sampai kepala benjol. Terus diperiksa, rupanya ada diabetes. Nah, kan. Ada diabetes. Ada apa lagi? Ada Bu? apa Cuma lagi? Nah itu diabetes maksud aja? saya tuh, ada apa aja tuh? Diabetes. Ya sebelumnya memang ada tensi tinggi, Ada hipertensi hipertensi. juga. ya, Betul. hipertensi, sama itu aja udah. Baik. Jadi kita sama-sama mengerti nih, Ibu sebetulnya Ibu udah kejadian stroke, baru Ibu ketahuan nih. Apa nih yang mendasarinya? Iya. Padahal kita kepengennya kan gini, kalau kita punya penyakit, kita tahu dulu, jangan sampai ada komplikasi. Iya, betul, Ini Ibu betul. terbalik-balik nih sebetulnya. Komplikasi kejadian baru ketahuan diabetes. Tapi kayaknya banyak yang begitu ya, Mbak Lula ya? Banyak, karena pada dasarnya orang yang hipertensi atau orang yang diabetes itu belum tentu ada gejalanya. Kita tanya sama Ibu ya, Bu, sebelum stroke Bu ya, ada nggak sih Bu rasa gimana? Barangkali nggak enak badan kah? Atau barangkali pusing-pusing yang mau Enggak ada, biasa Nggak aja. Nggak ngasih gejala sama sekali. Enggak ada, biasa Ibu aja. tahu tensinya sampai seberapa, Bu? Sampai 160 waktu itu. Waktu udah sakit tapi kan, Iya. waktu udah kena stroke Iya, itu ya, Bu? Sebetulnya bicara Iya. dari diabetes ini dari kepala sampai kaki lah sebenarnya, nggak selesai-selesai sebetulnya ya. Wow. Dari awal memang disebutkan ada yang namanya stroke, ada kebutaan kalau di mata, kemudian turun lagi ada yang namanya penyakit jantung kronis, semuanya berteman nih sama si diabetes. Ada hipertensi juga, jadi gini, hipertensi menyebabkan diabetes, hipertensi itu bisa dihubungkan dengan diabetes, hipertensi berhubungan juga sama penyakit jantung. Jadi muter nih sebetulnya, jadi ibu harusnya udah hati-hati nih Bu, ibu punya 2 permasalahan, hipertensi bisa ke Iya. jantung, diabetes itu bisa ke stroke, kemudian ada gagal ginjal juga yang berhubungan sama diabetes sampai impotensi, dan yang paling ujung barangkali yang sering didengarkan adalah oh kakinya harus diamputasi begitu ya. Itu karena memang ada permasalahan ya kaki diabetes. Ibu, di sini ternyata ada permasalahan jantung juga ya Bu ya. Iya. Tapi tahun kapan ini? Bukan tahun yang 2015 ya Bu, ini tahunnya lebih baru ya. Apa yang kejadian Bu? Terasa sesek, terus diperiksa, rupanya ada emang ada periksa Gangguan di jantung. jantung juga. Iya, echo itu Oh di diperiksa. echo. Nah kalau ini sih yang ibu kirim ke yang ibu kasih ke saya nih, di share ke saya adalah ini pemasangan ring sampai Iya. sudah dipasang. Sudah sampai dipasang, Iya. Nah, Waduh. terus kata dokter 2 kali periksa, kontrol, kata dokter udah bagus, ibu nggak perlu kontrol lagi. Waktu itu. Iya. Oke. Iya. Kemudian? Makanya saya nggak kontrol lagi, jantung ibu udah bagus katanya. Oh, baik, baik. Saya jadi nggak pernah kontrol lagi, Iya, dokter iya. udah bilang begitu kan. Iya. Jadi saya nggak kontrol lagi. Nah, 2019 kambuh rupanya jantung saya. Pertama awal-awal sesak Terasa. nafas. Sesak napas, kayak udah kecapean begitu ya, iya, sesak iya. napas. Bertahan 4 hari di rumah. Anak saya bilang bawa ke rumah sakit, Ma. Enggak, saya bilang biarin aja. Tapi akhirnya ya udah 4 hari sakit, bawa ke rumah sakit, dokternya harus pasang ring. Jadi ada berapa ring Ibu sekarang?
Satu. Ada satu. Jadi sekarang ceritanya Aduh. begini ya Bu ya, sebetulnya waktu dikatakan pokoknya Ibu udah nggak apa-apa nih Bu. Iya. Ibu bukannya nggak kontrol Bu Itu waktu sebetulnya. 2015 gitu ya, Mbak? Dari 2015 ke 2018 terus ke 2019 sebetulnya. Sebetulnya bukan maksudnya nggak apa-apa itu Ibu tetap harus jaga semua nih kehidupan kita nih Bu, dari mulai gulanya, dari mulai tensinya, belum lagi sudah tahu kan ya Bu ya, yang semua yang berhubungan sama diabetes sama hipertensi punya resiko nih Bu, berhubungan dengan jantungnya Bu. Nah pemirsa, kalau misalnya mendengarkan kisah Bu Erni ini, ya takjub kita ya. Satu aja bisa jadi masalah, ini punya 4. Hipertensi ada, diabetes ada, ya akhirnya wajar kalau jadi komplikasinya, jantung sama stroke. Tapi kita lihat Bu Erni sekarang, segar ya Mbak Lula ya, Tantri ya. Kita mau belajar kan? Ah, iya dong, bagaimana sama- bisa mencapai titik seperti ini gitu loh. Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kita kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, Kang ngomongin soal jempol, itu berarti kita harus kondisinya prima. Oh iya dong. Tapi bayangin kalau kayak Bu Erni tadi, udah pertama kali kena stroke ringan, Iya. ternyata ketahuan diabetes. Ada hipertensi juga. Ada hipertensi, akhirnya kemudian kena serangan jantung, harus Pasang ring giring. satu. Nah, mungkin pemirsa juga punya pengalaman yang sama, ternyata begitu ketahuan penyakitnya ada macam-macam. Aduh, ini harus kita simak sama-sama karena bagaimana Bu Erni bisa menghadapi 4 gangguan kesehatan tadi sampai sekarang kita lihat beliau segar, bisa beraktivitas lagi. Memang belum sepenuhnya kembali normal seperti dahulu kala, cuman ini udah sangat jauh dibandingkan dengan ketika saat sakit gitu kan ya. Bu Erni, dulu ketika Ibu banyak masalah kesehatan yang Ibu lakukan upayanya apa aja Bu? Ya, setelah pasang ring ya saya suntik di insulin Ya. pagi, siang, sore, Berarti sama malam. satu hari 4 kali Iya, berarti. 4 kali. Oke. Minum Terus obat minum jantung? obat 3 kali. Buat apa aja tuh obatnya? Buat jantung? Obat jantung. Jantung? Makannya gimana pola Iya, makannya pola nih hidup. Bu? Ya, saya kan merasa saya yang sendiri yang sakit. Jadi menjaga makanan itu saya sendiri. Kesadaran sendiri? Iya. Itu penting tuh, penting tuh. Jadi kemudian Ibu merubah pola makan, Pola makan, olahraga, pola tidur segala macam? Sewaktu itu susah tidur. Susah tidur. Sampai pagi sampai subuh gitu. Sampai Enggak- sekarang Bu susah tidurnya? Tapi alhamdulillah Sekarang udah enak. setelah saya pakai itu teknologi laser. Untuk mencegah jangan sampai pasang ring selanjutnya. Wah, hebat. Mencegah, mindsetnya betul ya. Edukasi dengan baik Ini ya. berarti udah berapa lama Ibu Apa? menggunakan teknologi berbarengan dengan yang treatment yang lain ini? Oh, udah 1 tahun saya. 1 tahun. Iya. Oke. Tapi sewaktu saya 5 bulan setelah saya pakai itu udah mendingan tidur, udah bisa nyenyak, badan agak sehat, terasa gitu. Jadi siapapun yang liwat kalau saya lagi tidur itu nggak tahu. Biasanya ada orang liwat saya tahu. Langsung bangun Kebangun, gitu Itu ya. bangun. Ini Kualitas tapi tidurnya waktu nggak saya setelah bagus. pakai teknologi laser, alhamdulillah tidurnya nyenyak sekali. Dan juga konsumsi obat kurang. Biasanya 3 kali. Nah, Sekarang, Bu? sekarang hanya 2 kali pagi dan malam. Oke, saya mau cerita sedikit mengenai Wah, diabetesnya seneng ya. dengernya. Jadi gini Bu, kenapa teknologi laser bisa membantu diabetesnya Ibu ya? Iya. Sebetulnya kalau teknologi laser itu dia hanya membuat tubuh kita nih berfungsi lebih baik. Kan kalau misalkan Ibu sakit kebanyakan gula, ini kan akan merusak seluruh nih organ tubuh kita Iya, kan. Kalau iya. yang namanya diabetes itu kan semuanya kena gitu ya. Semua dirusak ya Mbak ya? Betul, apalagi juga darahnya jadi pasti dikental. Gula yang harusnya dibakar jadi tenaga nih Bu, nggak dibakar. Makanya Ibu bilang, nggak punya tenaga kan ya Bu ya? Biasanya dulu. Iya, Nah, lemas, sekarang kan lemas. rasanya badannya lebih enakan. Kenapa nih pemirsa? Karena teknologi laser itu akan membuat yang namanya mitokondria. Ini bagian dari sel yang kerjanya nih bikin energi Bu. Dia akan membakar gula, akan membakar kolesterol ya untuk mendapatkan energi. Si teknologi laser akan membuat mitokondria bekerja secara optimal. Dia akan bakar nih gula yang kelebihan di dalam darah kita, kolesterol yang berlebihan, gulanya turun, kolesterolnya turun, Ibu punya tenaga lagi. Itu yang menyebabkan Ibu ngerasa badannya lebih enak. Tensinya gimana Bu? Pengen tahu. Kok bisa Karena biasanya turun? nggak perlu milih. Ibu pakai teknologi laser itu akan semua nih akan dirapihkan semua fungsi tubuh sebetulnya. Alhamdulillah normal
Ya. Sekarang berapa Bu sekarang? 120/80. Normal. Sebelumnya gimana Bu sebelumnya? 160 kan tadi kan cerita kan? Iya. Iya, diabetes sampai 360 waktu Ya itu. ampun ibu. Sekarang diabetesnya kan sudah terkontrol. Diabetes sudah Iya. terkontrol. Kita pengen tahu, waktu Ibu minum obat kan sebelumnya minum obatnya berapa kali Bu? Tensinya 3 berapa? kali. 3 kali. Sekarang tinggal 1 kali. Iya. Iya. Hipertensi 1 kali. Jadi Satu kali. kita bisa Oke. lihat ya bagaimana kemudian obat itu dengan teknologi laser jalannya bisa bersamaan. Bersamaan. Ya, yang lebih bagus lagi adalah ternyata dengan dibantu teknologi laser, ibu minum obat tuh jadi berkurang sekarang. Tapi ini bukan yang ngurangin sendiri loh pemirsa. Iya. Ini memang dokternya yang Dokternya, mengurangi iya. dari 3 sudah jadi 1 sekarang. Apa yang kejadian kalau berhubungan sama hipertensi? Teknologi laser itu akan membuat tubuh kita mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Ada di tubuh kita, tapi kadang-kadang kurang. Jadi ibu kalau nitric oxide-nya itu keluar, Bu, pembuluh darah ibu akan membesar, akan jadi lentur. Waktu dia membesar dan melentur itu tensi kita akan turun. Karena aliran darah menjadi lancar Jadi gitu sekarang ya. dia akan bantu nih Bu teknologi laser tanpa ibu minum 3 kali pun yang namanya tensi ibu bisa kejaga terkontrol 120/80. Tapi memang ini pemirsa yang harus diingat juga bahwa setiap manusia punya respon yang berbeda-beda. Betul. Ya, yang betul. dirasakan oleh Bu Erni, oleh Iya. saya pasti akan berbeda. Jadi tidak perlu khawatir kok. Ya, cuman intinya yang harus kita tahu Iya. adalah penggunaan teknologi laser dengan treatment medis bisa bersamaan. Iya, Ya, bagus banget itu ya. tuh. Kalau yang namanya teknologi laser berhubungan sama jantung itu, yang dipikirkan adalah darah kita nggak boleh kental. Apalagi betul. orang-orang yang sudah Intinya pernah itu, kena ya. serangan jantung. Darahnya dijaga nih pemirsa, tidak boleh kental. Biasanya dikasih pengencer darah juga. Tapi teknologi laser itu juga punya cerita ya Bu ya. Tubuh kita ini kan pinter. Ya. Nah fungsinya akan dioptimalkan. Ada yang namanya fungsinya fibrinolisis sama penghambatan agregasi trombosit. Ya. Intinya sih cuma satu. Kalau ada yang mau nempel, dijagain supaya nggak nempel-nempel, nggak jadi kental. Kalau sudah ada yang menggumpal dalam darah kita supaya dia nggak menyumbat di mana-mana, dia akan diuraikan, namanya fibrinolisis. Ya. Nanti sama teknologi laser, kedua fungsi ini dibikin optimal. Makanya penting banget nih Bu sebetulnya, kalau udah pernah kena serangan jantung dijaga, darah tidak boleh kental, Iya. sirkulasinya mesti lancar. Iya. Tapi kan juga nggak banyak ya Mbak yang kemudian berpikir bahwa kalau udah kena serangan ya itu udah sembuh. Bahwa ternyata ada serangan kedua loh. Lebih bahaya untuk ya? stroke, Oke. untuk jantung gitu kan ya Mbak. Iya. Pada dasarnya gini, kita mesti mengerti bahwa yang sudah stroke, yang pernah serangan jantung, bukan berarti cuma satu tempat loh yang ada sumbatannya. Iya. Bahwa kita sebetulnya bicara mengenai serangan jantung yang tiba-tiba, proses nggak pernah tiba-tiba. Iya. Berarti semua pembuluh darah kita punya masalah. Kayak ibu misalkan ketahuan diabetes sekarang, berarti nih Bu, jangan-jangan udah 10 tahun yang lalu. Aduh. Selama 10 tahun, tubuh kita nih sudah tersiksa nih sama si gula yang kebanyakan. Kita mesti jaga sekarang betul Bu, nggak boleh kemudian tidak terkontrol lagi ya Bu Ya, ya. jadi yang namanya darah kental kan tersumbat di jantung ya jadi serangan jantung. Betul. Kalau besok lusa nih amit-amit tersumbatnya di sini ya Jadi jadinya stroke. stroke, di ginjal jadi gagal ginjal. Iya. Jadi benar yang Mbak Lula bilang, ya bisa tersumbat bisa di mana saja, Iya. gitu loh. Jadi harus waspada Tapi ya. kan Mbak Lula juga tadi bilang bahwa yang namanya proses perubahan itu kan juga memang pelan-pelan. Juga bagaimana kita bisa merubah untuk jadi yang positif gitu kan Mbak. Betul, Pola betul. hidup yang kemudian tadi Bu Ya. Erni juga katakan Iya. berusaha untuk Jadi, berubah pola hidup makan. tetap harus dijaga, kemudian kita bantu dengan teknologi. Kenapa? Iya. Iya. Gini, kadang-kadang ngomongin pola hidup itu kan nggak segampang ngomongnya ya. Iya. Melaksanakan tuh nggak segampang Ada bicaranya. prosesnya pasti. Banyak pasti kurang-kurangnya. Nah kita bantu, teknologinya ada, kenapa nggak dipakai? Betul gitu. sekali, Bu Eni sehat-sehat terus ya. Senang lihat senyumnya, karena yang pasti ketika sakit, ini yang sakit biasanya satu keluarga. Ya. Satu orang sakit di betul. keluarga, satu keluarga bisa sakit dalam tanda kutip ya. Tapi sekarang melihat Ibu segar seperti ini, saya yakin mendatangkan kebahagiaan buat satu keluarga Ibu ya. Makasih ya Bu. Iya. Jaga semuanya, kita sama-sama juga kesehatan pastinya. Iya. Nah, yang harus digarisbawahi dan mungkin juga membuat Anda penasaran adalah teknologi laser. Ternyata yang bisa membantu Ibu Erni mendapatkan kondisi seperti sekarang ini. Iya, saya tidak menyesal membeli teknologi Bagus. laser. Karena terasa manfaatnya besar sekali untuk Iya. saya. Oke. Kita bahas setelah yang satu ini pemirsa ya, jika Anda penasaran mengenai teknologi laser. Jadi, tetaplah bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh
Pemirsa, kita kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kang, tadi udah ada Bu Erni di sini, udah cerita soal penyakitnya tuh combo. Semua diambil, coba bayangin. Ya ampun. Pertama stroke ringan ketahuannya. Dari stroke ringan beralih ke diabetes. Penyebabnya ternyata diabetes salah Ketahuan satunya. juga hipertensi. Ada hipertensi. Yang terakhir 3 tahun kemudian muncullah penyakit jantung harus diring pula. Nah makanya pemirsa, sudahkah Anda bersyukur kepada Tuhan hari ini kepada nikmat kesehatan yang telah Dia berikan ya? Kalau misalnya belum, yuk kita bersyukur sambil dijaga, dipertahankan ya nggak Mbak Lula? Betul, waktu ngomong bersyukur itu kalau nggak pakai ikhtiar nggak ada Nah, gunanya tuh sebetulnya. betul. Nah, ikhtiar itu kan berarti kita juga harus mau berubah kan, Mbak? Betul. Ikhtiar berarti mau betul-betul menjalankan Berusaha apa yang gitu loh. berusaha gitu Iya. loh. Semua pola hidup dirapikan, semua terkontrol dengan baik, dari gula darah, semua deh angka-angka yang dalam tubuh kita. Terus tambahannya adalah mestinya sih usaha. Misalkan saya macam-macam tiap orang ya, ada yang nggak bisa olahraga, Ih. ada yang masih Tidurnya berantakan. ada yang masih Oke. bolak-balik Masih begitu Iya. kan ya. Ada yang masih cheating deh. Nah, kita ngerti tiap orang nggak mungkin lah 100% semuanya rapi. Iya, Jadinya betul. kalau udah tahu kayak gitu ada kurang-kurangnya, ya udah masukin dong caranya gimana. Kayak tadi kan si Ibu udah bener banget, teknologi masuk di sana, teknologi laser. Iya. Ya, tapi kan teknologi laser emang udah nggak asing kan Mbak di dunia medis Udah nggak kedokteran asing, gitu sudah kan? lama Iya sebetulnya. Cuman dari awal memang tahun 1960 itu ya yang lebih booming, yang lebih kelihatan kinclong itu adalah waktu dia berhubungan sama kecantikan. Oh, pastinya. Kecantikan kan kelihatan Iya. dari muka nih, kelihatan Iya, seperti iya, ini. iya. Sementara kalau yang sehat nih darah kita, misalkan saya sehat atau Ronald sehat, saya nggak sehat, nggak kelihatan kan. Betul. Sementara kalau yang kinclong kan wah langsung kelihatan. Padahal yang namanya darah itu paling penting. Ya iya. Padahal pegangan kan darah sebetulnya. Betul. Dari mulai kecantikan, pain management, itu buat orang-orang yang sakit di lutut, di sendi, itu kan biasanya juga pain managementnya berhubungan dengan laser. Nah sekarang yang paling penting dari semua ada tadi, yang namanya berhubungan sama darah. Waktu darah kita sehat, mestinya seluruh tubuh sehat semua. Iya. Ya. Jadi berangkat dari bahwa sejarahnya sudah lama, sekarang dipakai untuk darah. Dari mulai tadi, sebetulnya ngomongin darah juga bukan cuma sebetulnya ada penyakit diobatin, bukan loh sebetulnya. Semua yang berhubungan sama pencegahan itu kan lebih penting sebetulnya. Iya. Jadi sebetulnya teknologi laser yang untuk darah ini sebetulnya bisa dipakai di berbagai status kesehatan kita ya Mbak ya? Di berbagai status kesehatan, dari yang pertama yang paling penting buat kita semua lah, yang barangkali pola hidupnya nggak bisa 100% sehat, ya sudah, mulai dari pencegahan. Kalau yang tadi misalkan udah punya penyakit, jatuhnya jadi terapi kan, membantu terapi. Ingat loh, dia barengan loh sama obat, Oh ya ya. kan? Dan kalau bicara yang barengan sama obat nih beda-beda memang ceritanya ya. Kayak misalkan kalau suami saya itu dia malah sampai lepas obat. Apa? Kalau si- Penyakitnya apa? hipertensi. Hipertensi. Ah. Kalau tadi kan kalau Ibu Erni kan dia berkurang obatnya. Masih minum 1 hari Semua sekali. kepengennya juga lepas obat, Iya. tapi kan tergantung. Balik lagi bahwa yang namanya teknologi laser itu dia mengembalikan fungsi tubuh kita supaya optimal lagi. Semua yang sudah berkurang, cuman modal. Maksudnya gini, mulainya di mana nih kita udah berkurang banyak, Iya, kalau iya. berkurangnya sedikit. Kalau berkurangnya sedikit, dengan sendirinya juga waktu untuk kemudian melihat hasilnya juga lebih cepat dengan sendirinya. Oke. Yang terakhir, fungsi yang paling penting adalah waktu dia menjaga supaya nggak ada yang kedua kali. Kemudian juga kalau orang yang stroke itu kan suka ada gejala sisa, masih nggak bisa jalan. Nah dia bantu nih, gimana caranya gejala sisa itu diperbaiki lagi. Iya. Jadi bisa dibilang teknologi laser ini bisa membantu mencegah dan mengatasi hipertensi, diabetes, iya. jantung dan juga stroke ya Mbak Betul. ya. Dan yang harus diingat ya pemirsa, ini teknologi laser yang khusus untuk darah. Aku ngerti maksudnya Kak Ronald nih, karena kayak ngebayangin soal laser tuh pasti gede. Iya. Ngebayangin soal laser pasti Alatnya gimana gitu, iya. Alat yang kayaknya kita tuh rumit, susah gitu. Tapi nggak gitu kan sebenarnya Tidak. kan? Ini alatnya portable sekali Mbak ya. Betul. Bisa dipakai kapanpun, dimanapun. Bahkan di rumah cukup satu. Bisa dipakai bergantian bersama semua anggota keluarga. Itu yang paling penting kan, waktu kita bicara bagaimana investasi kesehatan. Iya, Mbak. Dan ini serunya adalah satu, bisa barengan semua pakai. Memang semua butuh, jangan salah. Biasanya pola makan itu Nah. ya, itu diturunkan sampai anak cucu loh. Betul. Jadi kalau pola makannya udah nggak sehat, anaknya pasti sama, cucunya juga pasti sama. Ya. Tapi berarti pola hidup yang baik juga ditularkan kan. Pasti. Jadi kalau misalnya udah pola makan udah diatur, kemudian namanya olahraga juga, cek kesehatan juga, Iya. menggunakan teknologi membantu juga, sekeluarga juga bisa sama-sama punya mengadopsi yang sama kan sebetulnya. Betul. Ya, jadi hal-hal baik yang harus ditularkan kepada anggota keluarga lainnya, jangan yang jelek-jeleknya dong. Walaupun kalau dipikir-pikir kayak tadi Bu Erni itu kan
satu yang sakit, Bu Erni tadi ngomong anak saya kebayang dong, anaknya Iya. pasti kepikiran tuh tiap hari cuma mikirin itu aja ya. Kita pengennya bagi-bagi yang enak, bukan bagi-bagi yang nggak enak, iya nggak sih? Iya, iya. Betul, betul. Ya, dan yang paling penting, dipakai sebelum tidur, membuat tidur kita mendapatkan kualitas Betul, terbaik. ya. Karena tidur itu adalah salah satu proses recovery ya. Betul, Ya Mbak ya, betul ya? betul. Makanya kalau misalkan yang modelnya light sleeper, maksudnya gini, orang nyalain lampu dan tahu, Bangun. itu bangun Iya, lagi, kualitasnya nggak buruk itu. nggak dapet kualitasnya. Harusnya benar-benar pules, nggak denger apa-apa, nggak tahu apa-apa. Dan nggak banyak yang sadar bahwa kualitas tidur itu juga berkaitan dengan kualitas kesehatan. Betul. Tambahannya lagi kalau mau pilih alat kesehatan, mesti dilihat dong pasti ya. Ada izinnya nggak dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ada nggak sih yang namanya AKL. Tambahannya lagi gini, saya tuh kalau bilangin sama semua orang, gini, kalau milih alat kesehatan, tanya, kalau barengan sama obat kita gimana? Oh, bisa berbarengan atau barengan tidak nggak? treatmentnya? Sebetulnya kalau misalkan dia memang penunjang terapi, membantu kesehatan kita, mestinya bareng-bareng nggak masalah. Kalau ada yang bilang gini, oh kalau dipakai ini, berhenti dulu obatnya. Udah hati-hati. Harus dong. dipertanyakan tuh. Kenapa Iya, mesti iya, begitu? iya, iya, Harusnya iya. bisa barengan, kalau memang dia penunjang terapi kita. Atau tiba-tiba ujuk-ujuk sembuh besoknya gitu ya. Kan harus ada Memberikan proses janji waktunya, seperti itu. gitu Gimana kan ya kalau nggak pakai proses tuh agak Iya bingung kan? kan sebetulnya. Iya, pemirsa yang sudah merasakan manfaat ya untuk kesehatannya dengan menggunakan teknologi laser ini sudah banyak. Ini kita episode sudah berapa ratus, sudah Iya, banyak iya, sekali, iya, dan itu iya. memang kisahnya itu menginspirasi bahwa kesehatan bisa kita dapatkan, tapi memang harus ada usaha, pola hidupnya diperbaiki. Betul. Treatment dari medis ya ikuti, Ya. dan jangan lupa penggunaan teknologi laser. Caranya kan gampang buat mendapatkannya, Tantri ya. Ya, silakan aja hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Ya, ada. Termasuk juga nanti bisa Anda hubungi untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai teknologi ini ataupun juga ingin konsultasi. Ya, silakan hubungi website resmi dari Gogomall, atau juga Anda bisa mencarinya di official store-nya Gogomall yang ada di marketplace online terkemuka di Indonesia. Mbak Lula, terima kasih. Sama-sama. Aduh, Oke. yuk sama-sama kita jaga kesehatan Ayo. kita. Tadi kuncinya dari Mbak Lula, investasi yuk. Investasi kesehatan suka lupa kadang-kadang. Harus disegerakan ya pemirsa. Sampai jumpa lagi di Gualti berikutnya. Cara tepat, Hidup sehat.